Di video ini kita akan membahas bagaimana kita tahu passion kita atau kegemaran kita atau gairah kita, darling. Nah, passion itu sendiri atau gairah itu kan mengacu kepada sebuah rasa atau emosi yang intens atau yang cukup kuat terhadap sesuatu. Nah, rasa yang cukup kuat ini bisa rasa senang, mungkin bisa rasa sesuatu yang semangat atau bergembira. You're listening kuncihidup.com, where you'll find the keys to life. Salam kenal, saya dengan Yanti dari Jakarta, baru member MMM sejak Juli 2023, masih baru banget. Tapi dari awal-awal aku udah banyak dengerin YouTube dan belajar dari YouTube KH, benar-benar berbobot banget dan oke banget. Terus tertarik juga untuk beli audionya. Akhirnya saya memutuskan untuk beli audio. Audio pertama yang dibeli itu Audio Abundance. Terus karena ngerasa oke gitu ya, Audio Abundance sampai sekarang pun masih sering didengerin dibawa tidur. Jadi dari malam sebelum tidur udah diputer sampai pagi bangun tidur. Itu diputer terus. Rasanya ya jadi nyenyak aja tidurnya. Begitu dengerin berapa menit tahu-tahu udah ketiduran aja gitu. Audio berikutnya beli chiller pertama ngerasain itu meditasinya ya 30 menitan gitu. Tapi sekarang sejak makin mendalami, makin rajin meditasi dan ketagihan justru. Jadi pagi-pagi bangun udah meditasi, sebelum tidur juga meditasi. Berkat bimbingan dari Mbak Desi dan KH. Dan bersyukur banget dari KH dan MMM gak cuman belajar tentang loa aja, tapi lebih belajar tentang spiritualitas lebih mendalam. Jadi benar-benar banyak ilmunya, nggak cuma terkait loa. Nah di sini banyak banget ngebantu untuk bikin aku ngerasa lebih tenang. Jadi menghadapi masalah apapun ngerasanya ya udah enjoy aja. Pasti ini yang harus dijalani dan ya akan berlalu gitu dan berakhir dengan sangat baik. Semakin hari belajar juga merasa semakin dekat dan semakin terkoneksi dengan semesta. Nah, beberapa hari lalu itu baru keluar yang audio yang cakra dan aku juga udah belanja itu. Udah cobain juga dan enak. Jadi nggak sama dengan yang audio di luaran yang gratis ya. Dan di sini ya ada yang kita keluarkan dana dan kita dapat yang setimpal. Memang beda kualitasnya. Dan itu ngebantu aku juga selama meditasi. Semoga bisa membantu menyelaraskan dan membersihkan cakra-cakra. Terima kasih Mbak Desi. Tim MMM, KH dan KK, terima kasih, thank you, I love you. Gairah ini biasanya didorong oleh motivasi intrinsik dan juga cinta sejati dari dalam atau api internal yang menyulut energi ataupun dedikasi dan juga komitmen seseorang. Nah, cara untuk mengetahui apa gairah kita atau passion kita itu merupakan sebuah proses dan eksplorasi pribadi yang bersifat sangat variabel ya atau berbeda-beda. Setiap orangnya pasti beda. Di sini aku hanya memberikan beberapa gambaran saja yang mungkin teman-teman bisa digunakan atau untuk acuan gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah merenungkan apa minat kita. Coba dipikirkan lagi. Kita itu punya minat terhadap apa yang suka kita pelajari, apa yang suka kita baca-baca, apa yang suka kita dengarkan. Kalau orang biasanya gini, kalau aku ketemu dengan sebuah kelompok, misalnya suamiku ngajak ada undangan untuk barbecue misalnya dengan teman-teman lamanya. Nah dari sana mungkin setiap orang kan ngobrol tentang ini, sport misalnya ya, hoki, ini, itu, apalah, atau politik, atau tentang religious thing, atau tentang yada. Nah, dari sana kita akan tahu, sebenarnya satu topik itu yang aku minat untuk dibicarakan. Nah, itu berarti minatnya kita ada di sana. Jadi bisa mulai ditelusuri. Karena aku sendiri, kalau orang itu ngomongin tentang olahraga, tentang artis, tentang ini, tentang itu, aku nggak tertarik sama sekali. Nah, tapi kalau misalnya ada satu hal yang menurutku, really? Tell me more. Ayo, ngomong, kasih tahu aku lebih banyak lagi, mau tahu. Nah, itu berarti aku memiliki minat di bidang itu. Aku cukup tahu banyak seputar apa yang bikin aku berminat dan bergairah. Nah, yang kedua itu adalah cobain sesuatu yang baru. Kadang kita mungkin nggak tahu kalau kita belum cobain. Jadi,
coba keluar dari zona nyamanmu dan mulai cobain hal-hal yang baru yang mungkin selama ini kita mikir, nggak mungkin, yes, me doing that? No way. Nah, aku dulu sempat seperti itu terhadap sesuatu gitu ya. Aku pikir nggak mungkin Desi gitu loh melakukan hal itu. Ternyata setelah aku cobain, aku ketagihan dan aku suka dengan hal itu. Jadi coba silahkan keluar dari zona nyamanmu, mungkin ikut kelas-kelas baru, apapun kelasnya gitu kan. Dan mungkin dirimu akan menemukan sesuatu yang nggak nyangka gitu. Ternyata ini merupakan salah satu minat dan gairahku ada di sana. Yang ketiga itu adalah perhatikan seputar flow atau aliran. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu, misalnya bekerja, apapun pekerjaanmu saat ini, kalau kita merasa kayaknya waktunya itu lama sekali, nggak selesai-selesai, berarti apapun itu tidak sesuai dengan minatmu, tidak sesuai dengan passionmu, atau tidak sesuai dengan gairahmu, apapun yang kamu lakukan. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa kayak baru duduk gitu ya, baru tadi duduk pegang minuman gelas gitu, air putih atau apalah, ternyata yang udah gelap gitu kan, nggak berasa waktunya sangat cepat berlalu. Nah, itu berarti kamu sudah berada di apa yang kamu passion about gitu ya, atau sesuatu yang bikin kamu bahagia. Yang berikutnya itu adalah mengidentifikasikan kekuatan kita. Jadi, coba kita lihat lagi apa yang kalau kita pelajari itu tampaknya jauh lebih mudah atau kita lebih cepat belajar di area itu dibandingkan di area yang lain. Yang selanjutnya itu adalah mengikuti keingintahuan kita. Jadi, coba kita mulai melihat ke dalam diri kita sendiri, hal apa yang bikin kita selalu penasaran, pengen belajar jauh lebih banyak lagi, pengen mendalaminya, go down to the rabbit hole. The rabbit hole itu kan lubang kelinci gitu ya, pokoknya ngikutin alurannya kemana sampai sejauh mungkin pelajaran itu. Jadi red flag untuk ingin tahu daripada kita red flagin yang negatif-negatif mulu ya. Kalau sesuatu kan orang bikin konten tuh, ini itu red flag, ini itu red flag. Nah, coba gunakan red flag terhadap passion kita. Cari tahu apa yang bikin kita penasaran, pengen tahu. Aku ternyata pengen tahu seputar vibrasi, getaran, sama energi. Red flag. Aku pengen tahu seputar metafisika. Red flag. Aku pengen tahu seputar astral lamp itu apa aja isinya makhluknya. Red flag. Nah, seperti itu guys. Nah, yang terakhir yang sebenarnya menurutku paling penting itu adalah kita harus mempertimbangkan apa sih sebenarnya value tertinggi kita atau nilai inti kita, true value atau high value juga bisa ya. Pokoknya sesuatu yang kita nilaikan lebih tinggi, yang kita inginkan, kita butuhkan, kita miliki, kita something that we value so much, true value. Karena biasanya kehidupan kita akan secara otomatis selaras dengan hal-hal yang kita valuekan lebih tinggi itu tadi. Value itu sendiri tidak ada hubungannya dengan teori yang ada di luar sana. Misalnya, kalau aku value tertinggiku A gitu ya, bukan berarti teman-teman itu harus seperti itu juga karena teman-teman kepengen seperti aku misalnya. Belum tentu seperti itu. Setiap orang memiliki nilai value atau true value yang berbeda-beda. Itulah kenapa aku nggak pernah bikin video seputar high value woman itu harus begini atau high value man harus begitu gitu. Kayaknya itu value versiku kan. Versiku belum tentu versimu darling. Jadi silahkan dicari tahu sendiri apa sih yang kamu valuekan lebih tinggi lagi. Mungkin buat teman-teman untuk memiliki keluarga saat ini value nomor 1 ya pasangan, jodoh. Jadi maunya ngeliatin konten yang arahnya ke sana. Value biasanya berasal dari segala sesuatu yang void atau sesuatu yang kita tidak miliki saat ini. Nah, karena aku nggak punya pasangan, jadi aku pengen belajar seputar hal itu, pengen tahu gimana caranya mendapatkan pasangan dan lain sebagainya. Yang akhirnya aku membuat konten jauh lebih banyak lagi seputar hal itu. Biasanya sih seperti itu. Nah, coba dicari tahu aja teman-teman value tertingginya itu apa atau true value-nya itu apa. Nah, buat teman-teman di MMM, kebetulan aku update di modul 5 di mana aku menempatkan sebuah ebook di sana. Ada 31 pertanyaan yang akan menjawab ternyata nilaiku itu ini atau true value-ku ini ya. Dan seperti biasa darling, thank you, I love you, and bye for now.